mencari sumber kekuatan, mencari tempat menghibur. Pada siang hari ini Dia melihat setiap hati kita, Bapak Ibu Saudara. Apakah kita mau mengandalkan kekuatan kita sendiri, atau kita mengandalkan Allah, Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya. Kita renungkan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Serukan namanya, Bapak Ibu Saudara. Dia ada di tengah-tengah kita pada siang hari ini, melawat setiap kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Glory, haleluya. Kita katakan tanpa musik, sungguh indah. Sungguh indah Kau Tuhan. Kita mengimani pujian ini. Penuh kasih dan sayang, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang memuji. Kita katakan sungguh indah, sungguh indah Kau Tuhan. Haleluya. Penuh kasih dan sayang, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang memuji. Kau sumber kekuatan Tuhan, Kau sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Haleluya. Terima kasih untuk lawatan-Mu Bapa. Kami merasa bersuka cita Tuhan. Kami merasa dibenangkan bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk siang hari ini, untuk kasih-Mu, kemurahan-Mu dalam setiap kami Tuhan. Bahwa anak-anak kemurahan-Mu, kami boleh berdiri tegak tanpa kurang suatu apapun Bapa. Dan sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah bagi kami Tuhan, apa yang mau Engkau ingin sampaikan kepada kami. Kami terima dengan penuh sukacita. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, kehidupan kami
ada di dalam tangan-Mu. Engkau Rabi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Rabi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu menjadi kesukaan bagi kami, menjadi remah, bahkan menjadi berkat dalam kehidupan kami. Kami serahkan ruangan ini, terlebih ruangan hati kami. Jika ada kuasa-kuasa yang tidak berasal daripada-Mu, kami satukan hati kami ikat di dalam nama Yesus. Hanya Roh-Mu saja yang ada di ruangan ini, terlebih di ruangan hati kami Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Dan saya undang hambanya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji nama Tuhan ya, kita boleh ada malam kita ada. Kalau ada pujian mengatakan oleh karena kemurahan Tuhan kita ada sampai hari ini. Amin. Ya. Walaupun berita-berita mungkin sedang ramai sekarang ya tentang pemberlakuan PSBB, tapi kita percaya semua ada di dalam kekuasaan Tuhan. Amin. Seperti cerita firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil di dalam kitab Yunus di dalam Perjanjian Lama, Yunus pasal yang ketiga. Dan cerita ini sudah banyak sekali orang-orang mengetahui tentang cerita ini, tapi ada sebagian juga orang yang belum mendengar mungkin ya. Kalau bagi anak-anak ada pujiannya lagi ya. Nah, di sini kita akan mengetahui bahwa kedaulatan Allah itu luar biasa bagi kehidupan manusia. Ya, apapun yang terjadi saat ini, tanpa Tuhan berdaulat, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kita mau baca di dalam Yunus pasal yang ketiga. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri untuk menghormati pembacaan firman Tuhan. Ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Walaupun LAI memberikan judul Pertobatan Niniwe, tapi buat saya kasih judul sendiri ya, kemahakuasaan Tuhan, ya, kedaulatan Tuhan. Kita akan baca ayat ini ayat demi ayat. Nanti saya baca ayat yang ganjil, ayat yang bernomor ganjil, dan saudara baca ayat yang bernomor genap. Pertobatan Niniwe. Demikian firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya semua yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan dibangkitkan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgahnya, ditandangkannya di batunya, disubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu, sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain batu dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah punya dan dari kekerasan yang dilakukannya.
Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena melakukan yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya oleh Bapak Gembala dan juga Ibu Gembala di tempat ini. Dan saya juga bersyukur pagi hari ini kita boleh bersama-sama di dalam ibadah ini. Saudara, kalau kita baca ayat demi ayat, kalau kita tidak telusuri dari awalnya, ya, bagaimana Tuhan memiliki satu misi kepada seseorang yang bernama Yunus. Yunus itu dari bahasa Ibrani-nya dikatakan diartikan itu burung merpati. Ya, sebagaimana zaman dulu jadul, kalau orang mengirim surat itu dia letakkan suratnya di gulung-gulung gitu ya, ditaruh di kakinya merpati. Saya pernah nonton Candy film kartun. Jadi kalau dia mau ngirim surat tuh dikirim ya, ditaruh di kakinya, dan burung itu akan bertengger di jendelanya, dan orang yang dikirimi surat itu dia akan tahu bahwa itu di kakinya itu ada surat. Jadi sebenarnya arti namanya bagus ya, Yunus, burung merpati. Kalau kita lihat dia orang yang tulus, merpati itu tulus. Dia nggak neko-neko, dia disuruh kemana dia pergi, dan dia tepat pada sasarannya. Dia setia kepada pasangannya. Ya, jadi di sini Tuhan menginginkan Yunus sebagai seseorang ya yang diberi misi, diberi mandat oleh Allah untuk menyelamatkan bangsa yang begitu kejam yang bernama Niniwe. Ya, dan kita mesti tahu dia berasal dari Gad Hafer, orang Nazaret. Jadi dia ada orang Yahudi asli. Dia mempunyai kefanatikan yang luar biasa kepada bangsa Israel, dan dia tidak peduli dengan bangsa-bangsa di sekitarnya. Karena menurut dia, menurut tradisi, bangsa-bangsa di sekitar Israel itu adalah orang-orang kafir yang tidak mengenal Allah. Waktu firman itu datang kepada dia, dia terima, tapi hatinya menolak. Karena dia tidak mau apa yang diterima oleh bangsanya, ya, cinta Tuhan, berkat-berkat Tuhan, dia tidak mau sampai kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Nah, ini menunjukkan fanatik boleh, ya, tapi harus punya sifat yang baik juga. Bahwa Allah memiliki misinya, memiliki mandatnya kepada setiap hamba-hambanya untuk menyelamatkan semua bangsa di muka bumi. Makanya waktu dia pergi ke Niniwe, dia bukan pergi ke Niniwe, malah dia pergi ke Tarsis, kota yang lebih dekat dari sebelum kota Niniwe itu. Ya, jadi dikatakan begitu dia bencinya, ya, padahal dia memegang mandat itu, tapi dia karena dia tidak suka dengan bangsa Niniwe, dikatakan dia berpaling dari panggilannya. Dan Allah masih mengasihi dia, ya. Waktu dia ada bersama-sama orang di kapal, ya, dan orang-orang mengalami satu bencana yang luar biasa, angin kencang dan badai yang bergelombang seperti itu, ya, dikatakan pasti ada sesuatu, ya, pasti ada orang yang tidak mengikuti kehendak Tuhan. Maka waktu dibuang undi, semua sini guru-guru sekolah minggu sudah tahu ya, dibuang undi dan terdapatlah si Yunus, ya. Lalu dikatakan mereka membuang undi dan Yunus kedapatan namanya, dan dia diceburkan ke dalam laut. Dan oleh karena kehendak Tuhan, ya, dia masuk ke laut. Lalu datanglah bukan ikan paus ya. Kalau di sekolah minggu kita bilangnya ikan paus, itu salah ya. Itu ikan besar. Ikan besar dia memakan Yunus itu. Ya. Jadi saudara, keistimewaan dari kitab ini tadi ya, bahwa Yunus nabi satu-satunya yang pergi ke bangsa bukan Yahudi, terus dikatakan
Yunus waktu di perut ikan, ini kita semua sekarang berada di perut ikan nih. Seluruh bangsa, bukan Indonesia saja ya, seluruh bangsa di seluruh muka bumi ini ada di dalam perut ikan. Yang menentukan iman kita, yang menentukan kita bisa keluar dari perut ini karena iman kita dan juga kedaulatan Tuhan. Selalu dikatakan oleh karena kehendak Tuhan ya, maka ikan itu memuntahkan Yunus. Nah, jadi kalau menurut orang-orang saudara, ya, kitab ini bukan firman Tuhan, ya, tetapi sebuah dongeng tidur anak-anak. Mana ada orang ditelan ikan lalu dikeluarkan lagi. Tapi saya punya bukti-bukti yang menunjukkan bahwa ada beberapa orang yang pernah masuk ke perut ikan dan mereka tidak mati. Ya, yang pertama, bukti objektif yang berkaitan dengan kisah Yunus, bahwa kisah itu memang terjadi dan benar ada. Yang pertama, majalah Coronet, Desember 1936. Terdapat sebuah karangan yang berjudul Ia Bermain Yunus-Yunusan oleh Irving Wellens. Pada tahun 1891, James Barley hilang dari kapal Star of the East. Pada waktu seekor ikan paus membalikan sebuah perahu di perairan Kepulauan Falklandia. Jadi waktu itu ada seorang yang bernama James Barley, dia hilang dari kapalnya Star of the East. Ya. Nah waktu itu kapal itu dibalikan oleh ikan paus di Kepulauan Falklandia. Lalu setelah orang-orang menemukan ikan itu dibunuh. Ikan paus itu dibunuh. Sehari semalam diperlukan untuk membuka lapisan lemak. Jadi buka lemaknya ini udah sehari semalam, berarti gede banget ikannya ya. Lalu dikatakan pada waktu perutnya dibuka, kedapatan si Barclay ya di dalamnya dalam keadaan pingsan. Bukan mati ya, tapi pingsan. Dan selama 3 minggu setelah keluar dari perut ikan itu, dikatakan dia mengigau sambil berseru kepada Tuhan untuk menyelamatkan dia dari perapian. Ternyata di dalam perut ikan itu panas luar biasa. Ya. Dan dikatakan sepanasnya, tapi dia nggak mati, cuma pingsan. Dan dia katanya menyangka dirinya sedang dibakar di dalamnya. Itulah kuasa Tuhan. Amin. Walaupun dalam perut ikan dikatakan dia tidak mati. Yang kedua, beberapa tahun yang lalu di selat antara Perancis dan Inggris, seorang laki-laki ditelan oleh sejenis ikan hiu. Ikan hiu ini lalu dibunuh. Dan kira-kira 48 jam, berarti 2 hari kemudian, ikan ini dibelah. Dan orang itu kedapatan masih hidup. Nah, Yunus abad 20 ini dikatakan dipamerkan di sebuah museum di London. Ya, setelah 2 hari di perut ikan hiu, dikatakan dia masih hidup dan memberikan kesaksian katanya di museum di London. Nah, orang ini bisa bertahan hidup 2 hari 2 malam di dalam perut hiu, semua karena pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Amin. Lalu ini perut ikan, saudara. Apalagi corona, ya dikatakan kalau semua dalam dalam lindungan Tuhan, dalam kekuasaan Tuhan. Tuhan bilang apa di dalam firman Tuhan? Roma 8 ayat 31. Jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Entahkah peperangan, kemiskinan, ya, tidak ada yang bisa, karena kita lebih dari pemenang. Amin. Nah, yang ketiga, menurut suatu artikel di Ensiklopedia Britannica, ada kemungkinan seseorang dapat hidup di dalam perut sejenis ikan paus sperm whale yang mempunyai lebar mulut 3 meter, tinggi 5 meter, panjang 6 meter, dan di dalam perut sperm whale ini suhu derajatnya 40 sampai 42, bayangkan saja saudara. Getah perutnya akan mengganggu kulit manusia, tetapi tidak menghancurkan kulit daging yang hidup. Amin.
sepanas-panasnya perut ikan itu dikatakan tidak dapat menghancurkan kulit daging orang yang hidup yang ditelan itu. Itu semua karena apa? Kekuasaan Tuhan. Amin. Ya, ini juga menghibur buat kita semua. Ya, bahwa cerita dalam Yunus ini benar-benar terjadi dan Yunus benar-benar dimakan oleh ikan besar. Kita lanjut ya saudara. Tadi fakta-fakta mengenai orang yang masuk ke dalam perut ikan. Kita kembali kepada ayat firman Tuhan kita, pertobatan Niniwe tadi. Ya, saya mau baca ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya, demikian: bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Jadi saudara, ayat 1 sampai ayat 3 sini amanat Tuhan diberikan lagi kepada Yunus. Waktu pasal 1 Yunus diberikan amanat, dia tidak menjalankan. Pasal ketiga dikasih lagi, pergi ke Niniwe, ya, dan dia tidak bisa mengelak. Dia harus pergi ke Niniwe. Dikatakan di sini Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan. Niniwe itu ibu kotanya Asyur. Ya, yang sering kita dengar kan firman Tuhan, ada kota Asyur, kota Gad, ya. Dikatakan di sini Niniwe sangat indah, sangat megah. Tapi mereka hidup di luar Tuhan, ya. Mereka benar-benar orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dan hidup di dalam kejahatan. Nah, selanjutnya ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-9. Kalau saudara baca di sana, saya mempunyai ayat yang paling yang akan saya ekspos di sini adalah ayat yang ke-4. Khotbahnya si Yunus dikatakan di sini, mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari seperjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka orang Niniwe akan ditunggang balikan. Kalau saya tanya sama anak-anak sekolah, berapa kata yang di dalam ayat yang ke-4 ini? Khotbahnya Petrus, cuma 8 kata. Ya, 40 hari lagi, ya, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Enggak seperti Insinyur Niko, ya, tidak seperti bapak-bapak pendeta yang lain. Kalau khotbah sampai panjang, sampai berapa 2 jam, ya. Tapi ini cuma 8 kata yang dikatakan oleh Yunus, tapi hebatnya luar biasa. Ya, kalau saudara baca dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-9 dikatakan semuanya bertobat hanya mendengar perkataan 8 kata. Ya, jadi keistimewaan surat ini juga dikatakan hanya 8 kata dalam bahasa Ibrani dari khotbah Yunus yang dicantumkan. Ya, cuma 40 hari lagi, ya, katanya Niniwe akan ditunggang balikan, cuma berkata begitu. Nah, sekarang pertanyaan saya saudara, kalau ada yang bisa jawabnya logis aja, ya, yang masuk akal. Kenapa bisa dengan 8 kata? Nggak mau jawabannya, itu kekuasaan Tuhan, ya, itu pasti kekuasaan Tuhan, ya kan? Kenapa bisa sampai orang Niniwe itu bertobat dengan 8 kata doang? 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan. Kenapa saudara? Kenapa? Mungkin ada yang punya jawaban sendiri. Ada? Nah, jawabannya saudara, penduduk Niniwe, kita harus tahu mengenai kota ini, ya. Mereka adalah penyembah dewa Dagon, dewa ikan, ya. Mereka semua bertobat waktu dengar kata-kata Yunus, karena menganggap Yunus yang keluar dari perut ikan besar. Berarti mereka menyaksikan waktu Yunus dimuntahkan oleh ikan besar, ya. Tapi dia nggak mati, dikatakannya adalah anak dewa, sehingga mereka semua percaya dengan kata-kata Yunus dan mereka semua bertobat. Ya, diperkirakan jumlah yang bertobat saat itu 1 juta lebih, termasuk anak-anak bayi semua. Ya, dikatakan
mereka bertobat karena mereka menyangka bahwa Yunus adalah seorang anak dewa secara logis, tapi keseluruhannya adalah karena kekuasaan Tuhan. Ya, Tuhan sanggup memakai kita dimanapun kita berada. Ya, ibu-ibu jangan kecil hati. Walaupun nggak masuk ke perut ikan, tapi kita bisa menyaksikan Tuhan. Tuhan sanggup untuk melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Ya, dikatakan kenapa cuma dengan 8 kata orang Niniwe bisa bertobat karena berkata khotbahnya Yunus. Ya, karena orang Niniwe menyaksikan betapa luar biasanya. Ya, padahal di perut ikan itu hukuman buat si Yunus. Ya, hukuman buat dia karena dia tidak dengar-dengaran. Tapi justru itu, ya, apa dikatakan kelemahan kita, ya, justru itulah kekuatan Tuhan. Amin. Ya, amin. Saat ini di saat pandemi, ya, saya lagi mau proposal, jadi saya lagi mikir-mikir mau kasih judul. Kalau saya kasih judul, saya dikasih masukan sama suami saya, mau bikin aja tentang ini, siasat gereja menghadapi pandemi. Oh, boleh juga tuh saya bilang, ya. Bagaimana gereja menyiasati pandemi, ya, dimana orang-orang nggak boleh lagi beribadah. Ya, saya bilang, oh boleh juga tuh saya bilang. Macam-macam saya lagi cari-cari bukunya, ya, buku-buku penopang. Jadi saya harus mengajukan 3 judul. Jadi puji Tuhan, ya, sama-sama kuliahnya sama. Jadi dikasih masukan sama suami, ya. Oh puji Tuhan. Nah, jadi kembali lagi, di saat pandemi seperti ini, di saat kita di perut ikan, ya, kita bisa keluar, ya, memenangkan orang lain. Jadi sekarang saudara, fokus orang udah nggak lagi kepada jiwa-jiwa, ya. Jadi karena corona ini mereka lebih berpikir bikin diri sendiri dan keluarga, ya. Padahal dikatakan di luar sana, ya, kalau dosen-dosen saya katakan di Indonesia ini sedang dihijaukan. Kalimantan Barat yang dulu banyak orang Kristen, ya sekarang sudah dihijaukan. Manado udah banyak masjid, ya. Orang udah sibuk dengan corona, sibuk dengan yang lain-lain. Mereka nggak memikirkan lagi bagaimana memenangkan jiwa-jiwa dari Tuhan. Ya, saya katakan kita sekarang ada di perut ikan. Ya. Gimana kok pikiran kita, posisi kita saat ini? Ya, apakah kita mau memenangkan jiwa? Sambil kita, walaupun dikatakan Tuhan katakan di tengah padang yang tandus, ya, di tengah orang-orang yang tidak bisa lagi, apa dikatakan, kalau Habakuk katakan, Nabi Habakuk katakan, pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, karena apa? Semua lembu keluar dari apa? Dari kurungan. Udah nggak ada harapan sama sekali. Tapi aku akan beria-ria di dalam Allah yang Maha Tinggi. Amin. Ya, saya berkata gini juga beriman, saudara. Karena beberapa hari lagi, kalau PSBB ini akan dilangsungkan, otomatis kami nggak ada pemasukan lagi, ya. Dan tinggal pun saya nggak tahu mau kemana. Tapi saya yakin, saya katakan saya menempatkan diri saya sekarang ada di perut ikan, ya. Saya bisa keluar karena kekuasaan Tuhan. Saya bisa ada, saudara bisa ada, semua karena kekuasaan Tuhan. Amin. Yang ayat yang terakhir, ayat yang ke-10 kita baca. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. LAI seringkali menulis menyesallah Allah, tapi kalau dalam bahasa aslinya bukan Tuhan menyesal, Tuhan mengambil tindakan lain. Ya. Jadi bukan menyesal, Allah nggak pernah menyesal dengan tindakannya, ya, tapi Tuhan mengambil sikap yang lain. Artinya tadi yang dia mau hukum jadi berbelas kasih. Amin. Ya, Tuhan berbelas kasih kepada orang Niniwe, dan mereka dikatakan mereka kembali hidup, ya, menerima Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan sayangnya, sangat disayangi. Kalau saudara baca di kitab Nahum, ya, di situ cuma berapa tahun kemudian Niniwe yang tadinya sudah bertobat, mereka kembali lagi kepada dosanya, dan kota itu tidak pernah dikenal orang lagi.
dan mereka menghilang saja begitu saja ya, karena mereka tidak mau kembali kepada Tuhan. Jadi itulah saudara, kalau orang yang tidak mau kembali kepada Tuhan, katakan riwayatnya pun tidak ada. Ya, sekali lagi, sekali mengambil sikap, kita harus mengambil sikap. Amin. Ya, jangan pikirin lagi tentang pandemi. Emang harus dipikir, memang otak kita berpikir, tapi katakan masih banyak jiwa-jiwa yang sedang sekarang nih mau dia apa? Mau disesatkan. Ya, jadi bagi waktu ya saudara, berikan waktumu berdoa bagi setiap hamba-hamba Tuhan yang ada di pedalaman, yang ada di yang dulunya Kristennya banyak, sekarang udah sedikit saudara. Ya, itu doa kita. Jangan mikirin lagi. Emang harus dipikirkan ya, tapi dikatakan tetap kita berdoa untuk bangsa kita. Amin. Walaupun kita tidak seperti Yunus, kita cinta tanah air kita lebih cinta pekerjaan Tuhan. Amin. Ya, cintailah. Dan dikatakan Tuhan akan dengan kekuasaannya, Dia akan memakai saudara menjadi alat bagi Dia. Puji nama Tuhan. Kita masuk dalam doa. Saya minta tolong Ibu Gembala maju ke depan untuk berdoa sebagai firman Tuhan. Terima kasih.